Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkritisi sebuah tulisan yang beredar di dunia maya yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu menyatakan kafir kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit. Nah, benarkah Imam Abu Hanifah mengatakan demikian? Gitu kan? Ya. Sementara yang kita ketahui selama ini bahwa akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk juga para imam yang 4 itu adalah bahwa Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Allah Ta'ala itu harus disucikan dari arah dan tempat. Jadi tidak boleh kita meyakini dalam akidah kita Allah itu di atas langit, Allah itu di atas aras gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu harus disucikan dari arah dan tempat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang termasuk dalamnya adalah para ulama-ulama besar, termasuk para imam-imam mazhab, yang salah satunya tentu saja adalah Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah pernah mengkafirkan orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit, tentu ini suatu hal yang perlu kita pertanyakan kebenarannya. Nah, saya sendiri memang juga pernah melihat, memang ada artikel itu ditulis orang dalam situs mereka, dan jelas-jelas orang itu menuliskan dalam artikel tersebut, Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqhul Akbar, man ankara anallaha ta'ala fis sama' faqad kafar. Artinya, barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, ini terjemah versi dia saya bacakan aja, maka ia kafir. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah saudara-saudara sekalian, bahwa orang ini menulis jelas-jelas dalam artikelnya itu Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqhul Akbar. Sementara kebetulan dia mencantumkan ini catatan kaki footnote rujukan tulisan dia itu dari mana. Sementara kalau kita lihat ke footnote-nya perkataan yang tadi itu, yang man ankara anallaha ta'ala fis sama' faqad kafar tadi, kan katanya dari Fiqhul Akbar. Ternyata dalam footnote orang itu sendiri menuliskan tidak dari kitab Fiqhul Akbar. Dia mengambil rujukan bukan dari kitab Fiqhul Akbar, tapi dari kitab lain, kitab-kitab ulama lain yang bahkan notabene-nya bukan pula murid-murid atau pengikutnya Imam Abu Hanifah. Bukan bermazhab Hanafi si pengarang kitab tersebut lagi. Jadi sudahlah bukan dari kitab Fiqhul Akbar footnote-nya atau rujukannya, juga bukan dari kitab para ulama yang notabene pengikut Imam Abu Hanifah. Nah, ini kan sebuah kerancuan, sebuah keanehan gitu. Kalau memang dia mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengambil dari mengatakan dalam kitab Fiqhul Akbar, mestinya rujukannya dari kitab Fiqhul Akbar dong. Kitab Fiqhul Akbar halaman sekian, mestinya begitu kan? Tapi nyatanya tidak. Silakan lihat footnote-nya itu di tulisan yang sudah bersebar itu. Tidak ada dituliskan di situ rujukannya dari kitab Fiqhul Akbar di footnote-nya itu. Fiqhul Akbar halaman berapa? Tidak ada, tapi dari kitab lain. Nah, ini sebuah keanehan. Kalau memang Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqhul Akbar, mestinya keterangan rujukannya Fiqhul Akbar halaman berapa gitu kan. Nah, ini kok dari kitab lain. Sudah itu, kalau kita selidiki lagi, kita lanjutkan lagi. Dari siapa sih sebenarnya perkataan ini bersumbernya? Ternyata dari seorang yang bernama Abu Muti' Al-Hakam bin Abdillah Al-Balkhi. Nah, kutipannya ini
nggak usah saya bacakan secara penuh lah ya. Yang jelas di situ ada perkataan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan iza ankara annahu fis sama faqad kafar. Apabila dia mengingkari bahwa sungguhnya Allah itu di langit, maka sungguh dia telah kafir. Ya. Nah, ini katanya dari Imam Abu Hanifah. Jadi, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ya. Pernyataan semacam ini ternyata telah diteliti oleh para alim ulama kita, ya, bahwa ini adalah perkataan yang tidak benar. Tidak benar bahwa Imam Abu Hanifah pernah berkata seperti ini. Antara lain siapa ulama yang pernah meneliti dan menegaskan bahwa ini adalah kedustaan atau pemalsuan, ya, yaitu seorang ulama Al-Azhar yang terkemuka yang bernama Asy-Syaikh Mustafa Abu Saif Al-Hamami, ya, Asy-Syaikh Mustafa Abu Saif Al-Hamami. Beliau jelaskan hal ini dalam kitab beliau yang beliau tulis yang berjudul Ghausul Ibad bi Bayanir Rasyad. Apa kata beliau dalam kitab tersebut? Ya, kita bacakan saja terjemahnya atau artinya, ya. Pertama, kata beliau nih, ya, bahwa pernyataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hanifah tersebut sama sekali tidak ada penyebutannya dalam Al-Fiqhul Akbar. Ya, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, mereka mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqhul Akbar, tapi dilihat footnote-nya, rujukannya, kok bukan kitab Fiqhul Akbar gitu. Ini kan aneh, ya. Nggak bisa mereka menunjukkan Fiqhul Akbar halaman berapa, nggak bisa mereka menunjukkan itu. Kita lanjut keterangan beliau. Pernyataan semacam itu dikutip oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja ia berdusta. Nah, ini jelas nih Syekh mengatakan orang ini telah berdusta, ya. Dan dengan sengaja ia berdusta mengatakan bahwa itu pernyataan Al-Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqhul Akbar. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempropagandakan kesesatan orang itu sendiri. Nah, terus kata Syekh Al-Hamami selanjutnya, kedua, kutipan riwayat semacam ini jelas berasal dari seorang pemalsu. Riwayat orang semacam ini dalam masalah-masalah furu'iyah atau masalah-masalah fikih saja sama sekali tidak boleh dijadikan sandaran. Terlebih lagi dalam masalah-masalah usuliyah atau masalah akidah. Mengambil periwayatan orang pemalsu semacam ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap ajaran-ajaran agama. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hendak menyebarkan kesesatan atau bid'ah yang ia yakini. Nah, jadi yang nyebarin ini ya orang yang menyebarkan kesesatan, orang yang akidahnya itu bid'ah, tidak benar, ya. Nah, lanjut. Kata Syekh selanjutnya, periwayatan pemalsu ini telah terbantahkan dengan periwayatan yang benar dari seorang Al-Imam Agung terpercaya atau siqah, yaitu Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam. Periwayatan Al-Imam bin Abdissalam tentang perkataan Al-Imam Abu Hanifah jauh lebih terpercaya dan lebih benar dibanding periwayatan pemalsu tersebut. Berpegang teguh kepada periwayatan seorang pendusta dengan meninggalkan periwayatan seorang yang siqah adalah sebuah pengkhianatan dan hanya dilakukan seorang ahli bid'ah saja. Nah, ini sudah cukup jelas ini, ya, bahwa pernyataan yang disebarkan, ya, yang mengatasnamakan Imam Abu Hanifah tadi adalah perkataan yang tidak benar, sebuah kedustaan yang bersumber dari orang yang suka berdusta, ya, atau suka memalsukan riwayat-riwayat. Nah, ini jadi bisa dilihat bagi yang ingin mengeceknya ke dalam kitab Ghausul Ibad bi Bayanir Rasyad halaman 99 sampai 100.
Kemudian tambahan lagi, Asy-Syaikh Al-Mula Al-Qari dalam Syarah Fiqhul Akbar. Nah, jadi ada ulama yang telah mensyarah kitab Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah. Ya, antara lain Syekh Ali Mula Al-Qari namanya. Nah, dalam syarah Fiqhul Akbarnya itu Syekh Ali Mula Al-Qari antara lain mengatakan, Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam adalah ulama besar terkemuka dan sangat terpercaya. Riwayat yang beliau kutip dari Al-Imam Abu Hanifah dalam hal ini wajib kita pegang teguh. Bukan dengan memegang teguh riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abil Iz, yakni yang telah membuat syarah Risalah Aqidah Thahawiyah. Di samping itu semua, Abu Muti Al-Balkhi, nah kan tadi sumber periwayatannya ternyata dari Abu Muti Al-Balkhi ya. Nah, di sini jelaskan ini. Ya, sekali lagi dikatakan, di samping itu semua, Abu Muti Al-Balkhi sendiri adalah seorang yang banyak melakukan pemalsuan, seperti yang telah dinyatakan oleh banyak ulama hadis. Ini bisa ditemukan keterangannya dalam kitab Syarah Fiqhul Akbar halaman 197 sampai 198. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, kita tegaskan di sini bahwa telah ada ulama yang membantah perkataan tersebut, bahwa tidak benar, ya, Imam Abu Hanifah pernah mengkafirkan orang yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, ya, tidak benar. Dan Abu Muti Al-Balkhi yang merupakan sumber periwayatan ini ternyata menurut para ulama adalah seorang yang banyak melakukan pemalsuan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.